Tapi kira-kira kalau Roger ninggalin sesuatu tuh apa sih? Kira-kira selain keluarga ya? Apa kayak mungkin cetak birunya inian kali? Ancient Weapon? Dia punya gitu mungkin. Halo semuanya, selamat datang kembali di Geek Podcast persembahan duniaku.com dan juga IDN Times. Kali ini nggak ada Daniel. Daniel hilang. Iya, dia lagi kerja ya. Tapi ada gue yang menggantikan, ada gue Dimas Lebor. Dan seperti biasa di sebelah kanan. Saya Hokage dari duniaku.com, Fagal Rasul. Ya betul, dan kita kehadiran satu bintang tamu yang akan menemani kita berdua nih hari ini. Yaitu ada Fudo dari One Piece Fans Club Indonesia. Coba kenalkan dulu One Piece Fan Club itu apa dan kamu itu siapa? Saya di sini hadir sebagai nama saya Fudo ya. Fudo dari One Piece Fans Club Indonesia. One Piece Fans Club Indonesia itu fandom One Piece salah satu yang terbesar di Indonesia dan dia berdiri salah satu yang terlama juga. Pertama dong berarti? Sebagai fandom mungkin yang pertama karena dia udah berdiri sejak era Friendster. Era Friendster coba tuh, era Friendster. Penonton kita juga belum lahir era Friendster. Masih SD mungkin. Iya mungkin ya, tahun 2008 waktu itu. 2008. Pendirinya itu namanya Juanda, dia dari Kalimantan. Terus dari era Friendster, terus 2010 pindah ke Facebook dan sampai sekarang masih berdiri, masih banyak sebagai komunitas. Sebagai komunitas One Piece. Kalau udah ada One Piece Fan Club Indonesia, berarti kata hari ini bakal bahas One Piece, Mas Farul ya? Kayaknya sih iya tuh. Tapi sebelum itu kita highlight dulu nih, apa yang rame seminggu terakhir ini. Seminggu apa terakhir gitu, ini. Mas Farul? Yang gua kepikiran nih, di manga Boruto ya. Manga Boruto. Sarada bisa Chidori. Oh, baru rilis kemarin ya. Baru banget ya. Baru banget ya. Iya. Baru resmi di Manga Plus ya kalau kamu mau ngecek. Dia bisa Chidori, dia lompat-lompat gitu ya. Kita nggak dikasih lihat dia latihan Chidori, tahu-tahu bisa aja gitu kan. Mungkin diserahkan sampainya kepada filler anime kali. Iya. Semua yang nggak dijelasin di manga ada di anime ya. Terus kayak di film juga ada yang rame juga ya. Film itu apa film? Dr. Dolittle kalau nggak salah ya. Oh, Dolittle ya. Sukses Yang kan? diperankan oleh RDJ dan aktor-aktor terkenal lainnya dengan modal yang besar rugi ternyata. Gitu kata. Udah hampir seminggu penayangan di hari ini sih, hari ketiga penayangan worldwide dan pemasukan kotornya itu cuma 50 juta dolar. Modalnya itu 175 juta dolar. Iya dan Rugi banget. itu duitnya semua nggak masuk ke studio loh itu. Iya. Ada yang masuk ke bioskop. Kalau internasional juga dipotong lagi. Jadi ya Iya, udah emang potong susah pajak. makanya. Susah. Aktor terkenal belum tentu menolong filmnya ya. Iya. Apalagi itu Mas Farul. Ya, terus jangan lupa kalau weekend lalu kita juga ada IMS ya, acaranya asik banget. Betul, Indonesia Millennial Summit 2020 persembahan IDN Media. Jadi kemarin juga banyak acara, pembicara-pembicara menarik kayak ada Agi Umbara, Manoj Punjabi dan lain-lain. Itu lebih lengkapnya bisa dibaca di dunia.com. Betul. Tapi lu mau tahu yang paling rame lagi nggak? Apa itu? Ya ini terungkap kemarin juga tuh di Manga Plus. Jadi akhirnya setelah 22 tahun kita baca One Piece, kita tahu artinya One Piece itu apa. Sebelumnya kita tahu itu cuma judul ya. Iya. Kita tahu. Iya. Nah, akhirnya itu yang akan kita bahas sama Fudo sekarang itu adalah arti One Piece dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Apa itu One Piece? Sebagai harta ya, bukan sebagai serial. Iya, iya. Oke, jadi apa itu One Piece? Siapa yang mau mulai duluan nih? Saya ya. Fudo enaknya belakangan nih, soalnya kan dia komunitas, jadi biar insight-nya beda. Jadi ternyata One Piece itu adalah istilah, bukan dari Roger malah. Iya. Istilah yang disebutin sama masyarakat dunia untuk menyebut segala sesuatu yang diperoleh oleh Roger sampai ke Laugh Tale. Jadi gini, One Piece itu semua harta yang dianggap milik Roger dan semuanya ada di Laugh Tale ya. Ya benar, jadi orang-orang dunia tuh nganggap si Roger itu dapat harta banyak dan hartanya itu makin banyak sampai di Laugh Tale plot akhir. Terus dia itu dianggapnya semuanya itu Dikumpulin di sana. Dikumpulin di sana. Nah itu kalau Padahal nyambung dari situ tuh. yang nyebutin istilah One Piece itu nggak ada yang pernah nggak ada yang pernah perjalanan Roger. Iya, iya. Nggak Roger pernah pun ikut sebenarnya Roger. santai ya, dia tuh nggak namain hartanya. Enggak. Kan? Nggak Nggak. masalah kali ya? Waktu dieksekusi juga, si Roger ngomongnya, lu mau harta gua tinggal di sana. Lu mau ya ambil aja. Oh iya, iya. Iya. Kalau mau lihat Iya, coba iya, buka lagi. Chapter 1. Chapter 1 dia ngomongnya gitu. Mm-mm. Jadi begitu tuh. Jadi Roger nggak pernah nyebutin hartanya One Piece. Yang nyebut duluan itu malah masyarakat dunia. Dinamakan One Piece. Iya. Dinamakan One Piece. Dan itu misteri 22 tahun. Jadi ada yang bilang One Piece itu berarti ada two piece dan three piece jadi One Piece. Ternyata enggak. One Piece itu emang mungkin maksudnya segala sesuatu dikumpul di satu titik kayak maksudnya ya. Iya. Gue juga berpikirnya begitu tuh. Jadi kenapa dinamain One Piece? Karena hartanya Roger kan dianggap banyak karena dia itu raja bajak laut kan. Iya. Kayak Iya. nggak mungkin bajak laut aja hartanya banyak, apalagi rajanya gitu Iya. ya. Jadi dikumpulin banyak di situ semua dan ya udah dinamakan One Piece. Iya. Gimana kalau menurut lo? Fudo? Kalau menurut gue sih
Ya kita lihat baca di komiknya, dan itu cuman anggapan dari masyarakat dunia ya kan. Tapi kenyataannya kita tahu kan, Roger itu nggak minat sama harta. Iya. Ya kan? Iya. Kayak kemarin waktu dia ke Skypia nih, ada lonceng emas. Yang minat sama itu cuman Bagi. Iya, tuh anak buahnya nggak ada yang minat. Anak buahnya nggak ada yang minat, Roger juga nggak minat. Dan akhirnya ketika dia ke Raftel, nggak mungkin dong harta-harta yang kayaknya nggak banyak-banyak amat dikumpulin di sana. Jadi kemungkinan besar One Piece itu lebih ke peninggalan Joy Boy yang mungkin itu sejarah, mungkin itu pengetahuan soal yang disembunyikan sama the government yang ada di sana, yang disimpan oleh Joy Boy buat penerusnya. Kemungkinan sih kayak gitu. Penerusnya Joy Boy. Iya. Jadi Joy Boy yang berikutnya mungkin. Joy Boy berikutnya ya. Itu emang bisa kita bahas nanti juga tuh. Nah, iya. Nah, berarti kan nyambung nih. Tadi kan lu bilang gini, kalau Roger itu mungkin hartanya nggak terlalu banyak karena dia juga nggak terlalu dengan harta kan. Tapi menurut lu ya, di Loftel itu selain hartanya Joy Boy, ada apa nggak sih hartanya Roger yang ditinggalin di sana gitu? Susah sih memperkirakannya, cuman kemungkinan sih malah nggak ada. Kemungkinannya kecil. Pelit ya Roger ya? Bukan pelit, lebih ke Karena emang nggak punya. Emang nggak banyak. Kalau ngelihat dari apa yang terjadi di Skypia, dan Bagi juga pernah bilang di flashback ya. Nah iya benar 19. Yang mana tuh? Sejak bab 19. Masih inget ya? Gimana tuh? Gue lupa nih. Bagi ngomong ke gini ke Sengs. Lu sama orang lain di kapal ini kok nggak minat sama lu? Harta. Iya, sama harta. Coba gue doang yang minat sama harta lu. Berarti kelompok Roger ini bukan motivasi buat harta dong. Nah terus inget lagi tuh ya waktu Whitebeard ya. Iya, Whitebeard. Gue pengen Oden nih. Lu gue kasih semua harta gue. Lu gampang banget dia kasih harta. Semuanya lu, termasuk makanan dia sendiri. Sampai Whitebeard itu ngapain makanan juga dibalikin. Iya, jatuhnya. Mungkin gini kali ya, yang ditinggalin di Loftel tuh bukan harta yang berbentuk harta gimana jelasinnya ya? Harta yang Bernilai gitu, tapi mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan Roger gitu. Iya, keluarga. Harta paling berharga ya. Ada fotonya Portgas siapa tuh? Ibunya S. Roach. Iya, terus ada fotonya S bayi. Kan belum waktu itu. Oh, belum ya? Oh, iya, belum nikah. Baru pas keluar dari Loftel ya? Bilang Keluar mau punya dari anak. kapal, baru mau punya Oh iya, anak. baru mau punya anak ya? Iya. Tapi kira-kira kalau Roger ninggalin sesuatu tuh apa sih? Kira-kira selain keluarga ya? Ya. Apa kayak mungkin cetak birunya inian kali? Ancient Weapon? Dia punya gitu mungkin? Kalau perkiraanku sih, kemungkinan dia paling cuman meninggalkan kayak yang di Skypia, Apa tuh? pesan. Pesan ya, iya pesan. Mungkin dia meninggalkan Dipahatin pesan. sama Oden ya? Iya, kan ada Oden di sana. Iya. Jadi kemungkinan dia juga meninggalkan pesan buat Luffy mungkin. Kalau nanti Raja Bajak Laut berikutnya buat apa yang perlu dilakukan oleh Joy Boy berikutnya setelah menemukan One Piece. Mungkin kayak gitu. Terus gue jadi keinget kata-katanya Roger, Whitebeard pas lagi ngomong sama si inian, Blackbeard. Katanya kan, lu bukan yang ditungguin sama Roger gitu. Berarti kan dia ada sesuatu tuh di Loftel tuh. Roger ada sesuatu di Loftel tuh. Ini gue penasaran banget nih. Nah ya dan satu lagi, too early. Katanya kalau kecepatan ya? waktu di kapal tuh, itu gue nggak tahu yang ngomong Roger sama atau Kale sih, kan gak ada suaranya. Tapi kita bener kecepatan. Orang yang akan menemukan harta yang mereka sebut One Piece itu nanti siapa ya? Karena dia ada pertanyaan kayak gitu tuh. Nah itu kecepatan gimana ya? Menurut tuh gimana tuh? Kecepatannya kemungkinan Jadi kan udah si Roger sama antara Roger atau Kale sih ngomong mereka kecepatan dan Whitebeard ngomong masih ada ditunggu sama Roger, jadi seakan-akan harta di Loftel ini masih belum ketemu sebenarnya. Bahkan Roger pun mungkin belum dapat. Menurut tuh apa itu gimana tuh? Kecepatannya itu kenapa? menurut gue sih sebenarnya yang dilihat Roger di Loftel Ya bikin ketawa ya? itu yang bikin ketawa. Itu kemungkinan emang ceritanya Joy Boy dan Ceritanya apa doang. yang pengen dilakuin oleh Joy Boy sebenarnya yang ditinggalkan ke generasi sekarang. Nah, apa tadi pertanyaannya? Loh. Nah itu kan si Roger terlalu cepat ke situ tuh. Jadi terlalu sebetulnya cepat. apa yang harus dicapai biar dapat harta di Loftel ini? Kenapa kecepatan lebih tepatnya gitu? Iya sih. Kenapa kecepatan? Kenapa kecepatan? Kemungkinan alasannya dua sih. Pertama Roger udah mau mati. Ya, umurnya udah pendek Udah kan? pendek. Benar Sakitnya cuma 1 sudah tahun kalau nggak salah. Iya. Dia Iya, tuh tinggal setahun. pinjem Oden tuh dia ngomongnya tinggal 1 tahun nyawanya dia kalau nggak salah. Terus yang kedua, Shirahoshi atau yang mungkin waktu itu belum kenal Shirahoshi kan, Poseidon, ya. Poseidon belum lahir. Iya belum. Dan sama ada kecurigaan Ancient Weapon ketiga Uranus itu juga belum muncul. Nah ini masih Menarik ini. Ya kan Tapi- kita tahu ada masih- 3 ancient weapon ya. Iya. Pluton, Uranus, sama Poseidon. Kita tahu Pluton ada di Alabasta mungkin. Soalnya kayaknya kalau dilihat di
poneglyph yang ditunjukin Cobra di Alabasta lama banget itu. Itu kayaknya yang dibaca si Robin salah itu kayak emang itu petunjuknya itu Pluton sebenarnya. ya. Iya. Pluton. Nah, Poseidon udah ada. Iya, Dan Uranus sampai sekarang kita nggak tahu apa. Dan waktu di era Roger kita nggak ngeliat semua itu kan ya. Iya. Nggak, Jadi nggak si Roger nggak kelihatan ke Alabasta, Poseidon belum lahir, Uranus kita nggak tahu apa. Iya, bisa. Jadi yang mungkin bikin dia bilang kami terlalu cepat itu mungkin untuk mewujudkan cita-citanya Joy Boy, dia perlu bertemu dengan 3 ancient weapon. Malah harus didapetin ya. Malah harus didapetin mungkin. Oh, itu kayak kuncinya ya? Iya. Kunci untuk harta yang benar harta gitu. Yang kita nggak tahu apa itu Iya. tapi Makanya keluarga mungkin Poseidon. Poseidon juga belum lahir, gimana dia bisa dapat hartanya Joy Boy? Mungkin kayak gitu, mungkin. Benar. Padahal waktu monster lautnya bilang Poseidon akan lahir 10 tahun lagi dan tumbuh besar 15 tahun kemudian. Roger cuma punya 1 tahun. Jauhan. Lama banget. Waktu 25 tahun kemudian, Kyle-nya udah tua, Roger udah lama mati, sisa krunya nggak tahu kemana. Iya, Malah mencap-mencap. Shanks udah jadi Yonko sendiri. Iya. Bagi aja jadi Shichibukai. Baginya udah sibuk kayak udah jadi berubah dunia 25 tahun kemudian. Tapi ini deh yang gue bikin penasaran tuh 968 ya kemarin ya. Iya. Itu kan awalnya itu Shanks yang menemukan Roger tuh udah balik lagi ke kapal kan. Terus Roger si Shanks nggak tahu kan dia nangis. Shanks nanya sesuatu. Nanya dan sesuatu terus nangis kan. Iya. Nah itu yang ditanyain apa ya? Silakan si Fudo. Gimana, Mungkin dia Fudo? berspekulasi sendiri. Iya. Kurang kepikiran sih kalau yang itu. Mungkin ini kali si apa tuh Roger bilang kalau dia udah selesai, waktu kita udah selesai. Iya. Kita udahan ya, Oh, nggak kata- ada finish kata-kata nih gitu. perpisahan ya? kata Iya. Ah. Curiganya ini sih. Tapi kalau ngelihat adegan itu kayak paralel sama adegannya Shanks ke Luffy. Oh iya. kan? Iya, Mirip iya. kan? Bener-bener, iya, bener-bener. Paralel. Jadi kalau yang kepikiran mungkin Roger mengorbankan sesuatu untuk Shanks, tapi nggak tahu itu apa. Oh, yang waktu Shanks yang dipeluk Luffy. Iya kan? Peluk Luffy tangan hilang Luffy. ya. Nah, Iya, kalau iya sih. kan mirip kan Foreshadowing, adegannya. iya. Foreshadowing bisa jadi ketika itu kalau yang di chapter 1 kan Luffy karena Shanks mengorbankan tangan, Luffy nangis di pelukan Shanks. Nah, Iya. karena ini kondisinya Shanks nangis di pelukan Roger. Nah, ini aku curiga Roger itu mengorbankan sesuatu untuk Shanks yang kita belum tahu itu apa. Dan itu ketika si Roger mau berpisah sama Shanks. Iya, kayak udahan ya. Apa tapi yang dikorbankan kayak? Kalau gue mikir sih ya, ada kemungkinan lain juga. Jadi mungkin si Shanks nanya sekarang, lu udah jadi bajak laut, lu nggak menyerahkan informasi atau gimana gitu mungkin ya. Tapi Roger mungkin ngejawabnya pakai Raja Bajak Laut itu adalah orang paling bebas di lautan. Mungkin dia ngomong kayak gitu. Dan itu omongannya sama Luffy di Raleigh kan. Iya. Jadi mungkin Iya. dia ngomong hal yang seperti itu, yang bikin waktu si Luffy ngomong hal yang sama, Shanks jadi ngerasa, oh ini, yang ditunggu sama Roger mungkin ini. Oh ya kayak udah menemukan ya berarti ya? Gue sih ngerasa gitu sih mungkin. Bisa jadi si Rogernya bilang, ini gue mau mati nih, Hah? gue nitip ini gitu. Iya. Mungkin. Berarti itu waktunya Shanks mencari orang yang dianggap bisa meneruskan apa yang Roger mau berarti. Bisa jadi. Dan pas ketemu Luffy tuh Shanks bisa dibilang seneng dong berarti kayak oh ini will-nya udah ada nih gitu. Padahal kan. gue cuma mau nongkrong doang. Ya, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kunjungan Shanks ke Fuchsia itu ya, itu kan lama banget ya. Iya, Gue curiga sebenarnya tuh dia tuh nyari Ace tau gak? nyari. Anaknya Oh, Roger. iya. Roger. Iya juga. Iya, bisa jadi. Diangkat, dimasukin ke krunya dia. Tapi malah ketemunya Luffy. Iya juga Iya ya. Waktu itu S udah berkelana ya? Enggak, di belum. Dadan. Di Iya. Dadan. Iya, masih di situ tapi di gunung. Waktu di cerita juga, Shanks kalau nggak salah belum pernah ketemu langsung dengan Ace kan? Belum. Baru ketemu Dia sama Luffy di doang. di gunung es, di gua es loh. Oh iya, Luffy pas ketemu S pun tuh udah pakai topinya ini ya? Udah pakai Udah. topinya Pakai Shanks. topi jeraminya Shanks kan ya? Iya. Oh, iya bener, berarti belum ketemu. Iya ya. Oh masuk akal loh, bener nggak bisa loh. Kayak mau nolongin anak kaptennya gitu kan. Iya. Soalnya kan si S juga tumbuhnya tidak dengan baik kan. Iya. Tinggal sama bandit, terus udah gitu sama sekitarnya juga diinin masalah bapaknya Iya. kan. Karena itu dia juga benci bapaknya kan sebenarnya. Nah, Iya. iya, dan S kan benci bapaknya karena reputasi bapaknya. Jadi minimal mungkin diketahui orang nih, S itu anaknya Roger, makanya dia dibully. Berarti mungkin si Shanks ke situ ya dengar berita soal ada anak Roger. Makanya dia lama di situ. Nyari Iya, mungkin. iya. lama nongkrong di desanya Luffy. Padahal dia tuh hampir jadi Yonko kan. Dia 6 Oh, dia tahun, udah 6 tahun populer kemudian udah populer, udah ngelawan Mihawk juga. One Piece ya, tapi One Piece itu sebenarnya masih bikin penasaran. Hah? Kalau misalnya kecepatan itu karena sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh Roger selain umurnya, Ancient sama Weapons. Ancient Weapon, ada cara lain nggak kira-kira?
berhubungan sama Will of D nggak? Kayak orang-orang misalnya cuman yang Didi doang yang bisa gitu. Kalau menurut lo? Kalau awalnya gue kira gitu sih ya. Tapi gimana ya? Krokus bisa ke sana, Riley bisa ke sana. Jadi Juga sih. mungkin bukan D beneran sih. Tapi ada petunjuk soal spesialnya D itu apa. Di sana ya dijelasin semua. Bisa ya. jadi. Itu tuh spoiler terbesar di dunia One Piece nanti tuh. Iya. Di akhir langsung semuanya tahu. Iya. Tapi kalau menurut kalian kenapa sih WG itu World Government tuh nggak ngebolehin atau semacam menyembunyikan One Piece atau Love Tale? Love Tale sih gampang ya. Itu informasi banyak banget tuh, Will of the Day. Iya. Soal Voice Century. Voice Century yang paling penting. Oh, berbahaya buat mereka ya? Iya, bahaya buat Bahaya buat mereka. Roger mungkin nggak minat ngasih tahu, tapi kalau yang nemuin kayak Teach, Bahaya. Iya bahaya. Bisa buat ngacak-ngacak. Oh, itu dia. Jadi One Piece itu kan dulu dibilangnya kalau orang yang menemukan One Piece maka dia bisa mengguncangkan dunia gitu Iya. kan. Literally mengguncang dunia. Mungkin dengan informasi-informasi itu bisa bikin WG kejang-kejang dengan orang tahu Void Century gitu Iya. kan. Will of D itu apa dijelasin. Ini kayak rahasia dunia bisa terungkap kalau kita menemukan One Piece. Iya. Kayaknya sih kayak gitu. Nah, Berarti One Piece tuh yang terbesarnya tetap informasi. informasi. Tapi Untuk saat ini. masa satu lagi. Apa itu? Yang satu lagi yang tersembunyi itu, yang butuh Poseidon itu. Apa itu masalahnya? Iya ya. Apa? Masa? Oh mungkin secara literal kali kayak mengguncangkan dunia itu berburu senjata yang bisa mungkin apokalips gitu. Ya, kalau itu gitu pantasan kalau dia nggak minat ya. Tapi kalau dia dapet Teach juga bahaya juga. Iya. Menurut lu gimana? Ada kemungkinan sih yang Poseidon itu ada hubungannya sama janji mereka buat naikin Oh iya. Fishman Island Pakai Noah. pakai Noah. Oh, Soalnya iya, kan Joy Boy ya. diceritakan itu Joy Boy berjanji untuk membawa Fishman Island ke permukaan dengan Noah. Iya. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu tapi Noah setelah naik itu mau diapain. Soalnya sebenarnya disebutkan juga kalau Noah itu punya tujuan lain selain sekedar naikin. Tapi itu nggak tahu apa kan? Oh iya betul. Noah pun itu apakah cuma kapal gede biasa ataukah mungkin Bandnya Ariel. Beda. gue kepikiran tadinya tuh Noah itu tadinya ya dulu tuh sebelum gue tahu Poseidon gue kira tuh Noah itu Poseidon kayak entah Iya. gimana gitu kapal perang yang apa gitu kita nggak tahu tapi Noah juga jadi pertanyaan juga ya karena Joy Boy tuh kayak concern banget kan itu kan Iya. Iya. dengan janjinya gitu yang tidak Iya. bisa ditepati ya kan Iya. bisa jadi pesannya itu kayak tolongin itu. Nah, aku curiganya ini yang bikin world government jadi takut One Piece bakal ditemukan itu One Piece itu ada hubungannya sama kesetaraan rasial mungkin di dunia One Piece. Jadi Makanya Fishman naik ya. Kan Fishman Iya. kan didiseminasi tuh. Iya. Kayak Kawamatsu kan. makanya Fishman Island naik. Terus Skypian orang-orang manusia langit juga mungkin bakal turun. Terus orang Ming juga suku Ming juga bakal keluar Karena dari Zunisa berhenti akhirnya. Nah, Zunisa akhirnya mungkin berhenti karena itu kan dia 1000 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Jadi itu kemungkinan ketika di era abad kekosongan juga dia jalan-jalan terus. Oh mungkin malah awalnya kali ya awal dia Bisa jalan-jalan tuh di jadi, abad kekosongan gitu karena ada sesuatu yang kita nggak tahu tuh di kekosongan ada apa Iya. gitu nggak sih. Jadi misteri terbesarnya itu sebenarnya di abad kekosongannya apa? Itu dia sih emang yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Berarti sekarang yang dinanti-nanti bukan One Piece lagi. Dulu kan kita kayak One Piece tuh harta apa sih gitu? Ada apaan sih di sana? Sekarang Void Century berarti yang lebih bikin penasaran ya. Karena istilah One Piece ini bisa jadi meaningless karena yang bikin istilah juga nggak tahu One Piece itu apa. Iya. Kayak Oda juga waktu bikin tuh, wah ini keren nih One Piece kan kata bahasa Inggris, tapi dia juga nggak tahu Iya. hartanya itu apa gitu. Karena kelompok Roger pun nggak pernah nyebut kata mereka One Piece sampai mereka dengar istilahnya. Nih, dunia ya. gue penasaran juga satu nih. Kalau Gorosei itu kira-kira ada hubungannya nggak sama One Piece atau Love Tale? Tenryubito lah atau enggak? Kalau Tenryubito sih ini aku masih ada satu hal yang bikin bingung sih soal Tenryubito sama Ancient Kingdom. Arabasta itu kerajaan yang disebut-sebut juga membangun world government. Tapi di satu sisi Arabasta juga kemungkinan punya keberpihakan dengan Ancient Kingdom. Bisa dilihat dari poneglyph yang disembunyikan mereka. Dan mereka pasti Iya. diundang ke Levely. Iya kan? Oh, Tapi iya, mereka masih masih ya? berangkat ke Reveille. Oh iya iya. Nah ini yang bikin penasaran sebenarnya dari dulu. Ini sebenarnya Arabasta ini pihak siapa? Iya juga sih. Iya ya, jangan-jangan Arabasta tuh juga menyimpan misteri yang kita juga belum tahu. Iya. Oda kan suka begitu ya, kayak ini udah lewat nih, terus tiba-tiba di callback lagi kita. Iya. Banyak banget kan kayak gitu. Apalagi Pluton masih di sana. Iya. Masih ada di dalam sana. Jadi kayak masih penasaran kan kita hubungannya Arabasta sama Ancient Kingdom sama world government tuh sebenarnya apa? Iya betul. Itu sih. Katanya Love Tale ada di ujung dunia, nggak tahu di belakang rumahnya Luffy di Aduh tuh selek. callback ya kan. Kayak teori yang paling kuat tuh sebenarnya Reverse Mountain sama Raftel sebenarnya deket banget.
Oh ya? Jadi Gue nggak tahu teorinya. Bang. Reverse Mountain kan yang pertemuan 4 laut. Nah, ada yang berteori karena bentuknya X kan, Iya. ada yang berteori kalau sebenarnya raftel itu ada di Reverse Tengah-tengahnya. Mountain juga, Di situ juga gitu. tapi nggak ada di atasnya. Cuman untuk akses ke sana ada cara khusus. Nah ini yang, tapi kayaknya sih teorinya sempat dibang nggak valid lagi karena ada Road Poneglyph kemarin. Tapi masih ada kecurigaan kalau gara-gara kan ini ada di ujung, sementara ujungnya ujungnya Grand Line itu ada di balik Reverse Mountain. Oh gitu. Jadi masih ada kemungkinan nyambung. Nyambungnya. Tapi Road Poneglyph itu juga keabsahannya juga masih dipertanyakan kali, kayak belum ada yang membuktikan kalau nanti udah nemu nih 4, tengah-tengahnya nggak tahu nggak ada apa-apa gitu. Udah dibuktikan sama Roger. Iya, Roger yang ini. Oh Kan. ya berarti aman. Bener ya berarti ya. Dan yang ini udah bisa dipastikan juga sama ini kan, sama Inuarashi kemarin. Iya, emang bermanfaat ya. Bermanfaat. Nah sekarang nih pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut kalian One Piece itu apa? Ini pribadi. One Piece, menurut gue pribadi One Piece itu beneran harta. Beneran harta. Cuma kalau misalnya kalian nyari One Piece itu beneran beneran ngincar harta itu bisa jadi underwhelm. Karena reputasinya terlalu jadi hiperbola. Di 968 aja ada bajak laut yang ngomong, ayo kita serbu Roger, dia punya semua emas. Iya juga sih. Padahal enggak Padahal enggak. Jadi kemungkinan besar emang ada harta. Cuma mungkin kalau misalnya kalian cuma mau ngincar lifestyle, cuma mau dapat harta, kalian bakal underwhelm. Mungkin karena itu juga bagi nggak minat. Iya, Oh, bagi iya. anak size tuh nggak minat ya. Meskipun mereka udah dulu gagal ke lifestyle, mereka kayak nggak terlalu ngoyo mau ke sono itu. Nggak terlalu pengen ya. Iya. Iya, dan mereka pasti tahu jalan ke Laftel dong, kan kapalnya nggak jauh. Minimal dapat gambaran. Iya. Soalnya Kira-kira di mana ya? bahkan Bagi dan Sex tuh bukannya mereka masih di Oro Jackson, paling yang lainnya pada naik ke Kochi ke Laftel, mereka di kapal kan, paling mereka masih di shore-nya. Iya. Iya. Seharusnya tahu lah. Iya. Meskipun mereka masih kecil emang Iya. sih. Kalau menurut lu One Piece itu apa? Kalau menurut gue sih One Piece itu lebih ke pengetahuan Pengetahuan ya? tentang sejarah yang hilang, yang ketika kita menemukan itu nggak cuma informasi tentang sejarah yang hilang sih. Kemungkinan informasi kenapa World Government takut sama Ancient Kingdom. Nah, informasi ini bisa berupa Ancient Weapon, bisa berupa senjata yang bisa mengendalikan Ancient Weapon. Weapon ya. Nah, makanya orang-orang World Government itu takut One Piece itu ditemukan. Karena ada potensi World Government bakal runtuh dengan ditemukannya One Piece. Makanya tadi yang dibilang Mas Fahrul, kalau yang nemuin Teach bahaya. Iya, bahaya banget. Bener-bener bisa mengguncang dunia ya. Iya. Dalam artian Sebenarnya sih. Iya. Mengenai seberapa WG takut sama itu, World Government takut sama One Piece, gue rasa itu penyebabnya kenapa tiba-tiba dibilangin Roger punya semua harta, terus Gold Roger bounty-nya naik sampai 5,5 juta, itu karena karena mereka takut si Roger udah tahu, jadi harus dibunuh cepatnya nih orang. Dan itu kayak pengalihan isu nggak sih sama WG gitu, kayak Iya. nama One Piece sendiri itu kayak Bahkan nama pengalihan Roger isu pun gitu. diganti kok. Gold ya. Goldie jadi gold. Gold Roger, D-nya hilang. dihilangin. Karena mereka takut. Bukan hilang, Ya. dilebur. Iya ya, kayak mereka tuh pengen nyembunyiin soal D juga ya kan. Di situ. Tapi udah kecolongan sih. Udah Kecolongan. banyak yang tahu sekarang. Iya. Kalau buat gue mah One Piece, ya udahlah paling informasi semua sih kalau menurut gue. Nggak ada harta ya? Iya. Orang yang beneran mau ke One Piece dan yang gue yakin bakal dekat dengan One Piece, itu mereka pasti nggak mau harta. Iya. Mereka udah kayak harta tuh bagi mereka tuh udah nggak penting gitu loh. Bahkan Teach pun kayaknya nyari informasi sih, bukan nyari Informasi hartanya. pasti. Iya. Dia sejarawan kan? Dia sejarawan. Iya, sejarawan, Hobinya baca sejarah dan dia arkeolog. Kalau misalnya dia nggak jadi bajak laut, jadi arkeolog. Kata Oda ini. Bukan kata data book, kata Oda beneran di SBS. Berarti keabsahannya jelas ya. Kata Berarti. jelas itu. Nah itu dia pembahasan kita soal apa itu One Piece. Dan yang sesuatu berkaitan dengannya ya. Ya betul. Ini Fudo mau promosi ini nggak? One Piece Fan Club Indonesia. Biar grupnya makin rame. Bisa. Jadi kalau mau gabung ke One Piece Fans Club Indonesia, di search aja di Facebook. Dan kami biasanya banyak review, banyak informasi-informasi tentang One Piece. Bisa ngobrol-ngobrol, Bisa diskusi-diskusi ya. Diskusi juga di dalam grupnya. Jadi ada fandom, ada fanpage, ada grup. Jadi kalau kalian ingin berdiskusi tentang One Piece dengan orang-orang yang memang Suka One capable, Piece ya. yang suka One Piece, bisa gabung ke grup kami. Ya betul.
berantem ada nggak di situ? Iya. Berantem teori gitu kan kayak. Debat ya. Debat ya. Debat ada. Itu seru juga. Iya, sering malah. Jangan lupa tuh gabung ke One Piece Fan Club Indonesia. Dan kalian juga jangan lupa buat follow Spotify kita, nanti kan nih bakal ada di Spotify kan podcast kita. Iya. Ya, YouTube-nya IDN Times juga. Betul. Tapi Kita juga yang paling penting tahu apa? apa tuh? Jangan lupa baca duniaku.com. Nah, iya. Siap. Duniaku.com. Sama ini juga follow Instagram kita di @duniaku.com. Iya. Oke, kalau kayak gitu gue Dimas Lebor. Dan gua Hokage duniaku.com, fakultasi ini siapa? Dan saya Fudo admin fandom dari One Piece Fans Club Indonesia. Kita pamit Promosi. sampai ketemu di podcast berikutnya. Oke, bye.